Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka tujuan utamanya, puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya. Saat Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Walaupun tugasnya bisa beragam. Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakdis saja, Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja, ada yang menurunkan wahyu, ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah. Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi sempurna diciptakan dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan, yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya, pun demikian kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin, saya dahulukan sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Baik, pun demikian dengan manusia setelahnya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia, pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, kami akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Ya, satu dari 5 nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran pokoknya. Ya, basyar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat nafsunya. Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Pun demikian dengan An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat sosialnya. Dan Bani Adam, ya, disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin, ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini. Ya, ditegaskan di Quran surah ke-51 digabungkan ayat ke-56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok, ya. Tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah. Ya, ya'buduni bukan ya'buduna. Ya, fi'il mudhari'nya di sini berharakat fathah, tapi di sana nanti ada ya yang menunjukkan kepada Allah. Ya, kemudian untuk takhfif dia dihilangkan diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan tentang khususnya manusia, ya, dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini, maka diperjelaslah oleh Allah mengenai tempat dan misinya di mana dia akan beribadah, kemudian seperti apa misi yang akan diemban. Jadi sangat menarik, ya. Itu disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, ini sangat indah sekali. Antara penciptaan, pengenalan manusia kepada jin dan malaikat dengan pemberian tugasnya itu dibuka dengan kalimat yang sama, diksi yang serupa, tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda. Ingat, karena di Quran tidak ada pengulangan. Ya, ketika disebutkan yang seperti itu, yang serupa, maka kaidah tafsirnya, ya Dr. Amir Faisal, Ustaz Syamsi Ali lebih mengetahui, ya ta'sisan li ma'nan jadid. Ini untuk pengantar kepada makna yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya.
Baik, di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ketika Allah mencipta manusia digunakan diksi wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ya, kemudian ketika memberikan misinya dan di mana ditempatkan untuk menjalani misi ini, maka dibuka dengan redaksi yang sama. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa, hei, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini, saking dahsyatnya misi manusia ini, jadi bukan hanya penciptaannya, ya penciptaan manusia ingin menunjukkan tentang dibawanya misi yang sangat agung, sangat dahsyat, sampai-sampai malaikat yang sempurna pun tak berbuat maksiat mesti mengetahuinya. Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu mesti mengetahuinya. Ya, hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi khaliq, ya. Karena itu kita menyebut Allah dengan sang khaliq, diambil dari diksi Al-Qur'an. Inni khaliqum basyara, mencipta yang tak pernah ada, ya. Sebelumnya, mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya, beda dengan sifat makhluk yang tercipta. Sedangkan pemberian misinya digunakan kata ja'il. Ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang di sini menunjuk penciptaannya, yang di sini menunjuk pada pemberian misinya. Kita fokus ke sini dulu dengan cepat. Baik, Allah dengan tegas, singkat, padat memberikan satu informasi kepada kita semua melalui Al-Quran. Kata Allah, aku infokan pada malaikat, aku infokan pada jin yang sebelum kalian aku ciptakan mereka. Saking tingginya misi kalian, ya. Inni menggunakan taukid, sungguh aku ja'ilun fil ardi, akan menjadikan. Ingat, ja'il menugaskan, khalik mencipta. Setelah ciptaan itu terjadi, karena Allah mencipta mustahil, ya tidak ada fungsinya, mustahil tidak ada tujuannya. Di dalam bahasa Arab, kalau kita sudah membuat sesuatu, kemudian ingin menjadikan, menerangkan fungsinya, apa yang telah dibuat itu, orang Arab menggunakan diksi ja'ala, ya ja'alu ja'il. Allah telah mencipta manusia, Quran surah 15 ayat ke-28, dan ingin menerangkan. Ini fungsi, misi penciptaan manusia itu. Maka digunakan kata ja'il. Inni ja'ilun fil ardi. Satu. Fil ardi. Ini poinnya. Ini menunjuk pada tempat. Aku akan menjadikan, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta itu. Akan menempatkan mereka bertugas, tempatnya bukan di langit. Bukan fis sama, ya. Awas hati-hati, tapi tempatnya di mana? Fil ardi. Ya, yang kita terjemahkan dengan bumi itu. Baik. Khalifah, dan dia akan membawa peran untuk menunaikan tugas ibadah itu sebagai khalifah. Ya. Yang setidaknya punya dua makna pokok. Bisa jadi khalafa yakhlifu, ya, yang saling menggantikan. Artinya kalau satu selesai akan lahir yang lain meneruskan kembali, satu selesai meneruskan kembali, ya, bapak kemudian melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi, saling menggantikan. Dan Al-Qur'an memberikan pesan jangan sampai seseorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran surah keempat ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Karena itu siapkan generasi terbaik untuk saling menggantikan membawa tugas di bumi. Nanti kalau ada bahasan yang lebih luas kita belajar khusus tentang tema ini, ya. Nanti Allah kasih satu surah khusus yang bukan nabi, bukan rasul, ya, manusia seperti kita, supaya kita tidak berkata ini kan nabi, ini kan rasul. Jadi Allah berikan satu surah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa membentuk generasi yang terbaik setelahnya. Yaitu surah ketiga, surah Ali Imran. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tapi nanti menikah dengan Hannah seperti kita ketahui, melahirkan Maryam. Dan Maryam saat dididik disiapkan, itu nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan ibundanya dan ayahandanya. Karena itu Anda temukan surah Maryam surah ke-19, tapi Anda tidak temukan surah Hannah. Ya. Tapi bagaimana keduanya mendidik supaya lahir generasi lebih baik dari orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa alaihi salam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya. Ya. Jadi demikian fitrah dalam Al-Quran. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Quran dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Quran dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fiqihnya. Demikian seterusnya. Baik. Kembali ke sini. Pun demikian khalifah, ya, selain punya arti menggantikan juga bisa berarti pemakmur. Ya. Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan. Ya, singkatnya ditugaskanlah kemudian di bumi. Ini tugasnya akan saling menggantikan sampai kehidupan dunia berakhir.
dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Secara singkat diberikan pelatihan kemudian di satu tempat ya yang disebut dengan Al-Jannah itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-35 sebelum turun ke bumi, sebelum membawa misi ini, maka ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan ya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Secara langsung ditugaskan pasangan Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Silahkan keduanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pelatihan sebelum diturunkan untuk bertugas ke bumi. Silahkan masuki al-jannah ini, sering terjemahkan dengan surga. Oke? Tapi mohon dicatat surga ini bukan surga yang kelak kita akan masuki. Ya, karena yang kelak kita akan masuki itu jelas keterangannya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, enggak pernah terdengar, ya dari kisah-kisah kita manusia, enggak pernah terfikirkan seperti yang kita lamunkan. Baik, dan yang paling menarik, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Jadi Ustadz Amir Faisal jangan terlampau soleh, nanti cita-cita masuk surga masih pengen tahajud bisa. Jadi semua kenikmatan, ya. Tapi di sini tidak. Di sini ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya, jangan coba-coba engkau dekati pohon ini, ujian pertama. Jadi disebutkan perintah kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan, faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian diberikan larangan. Ini perintah, ada larangan. Dan inilah nanti yang akan kita bawa dalam kehidupan di muka bumi. Di bumi itu cuma dua, kalau enggak mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, selesai. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Ya, cuma dua ini saja. Baik, kemudian diperkenalkan, ini tantangannya. Ada nanti iblis yang mulanya dari kalangan jin, ayat 34-nya berbicara tentang iblis. Di ayat Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-50, ya, menerangkan genealogis iblis itu dari jin yang bermaksiat, fasik. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika dia mulai fasik disebut dengan iblis. Ketika dia mulai menggoda, mewariskan kefasikannya disebut dengan syaitan. Karena itu diperkenalkan oleh Allah, ya, ini menjadi syaitan di ayat ke-36-nya. Fa azallahumash syaitan. Setelah tuntas kemudian diberikan bekalnya, di training dulu, kan? Diberikan pelatihannya, diperkenalkan musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang akan dibawa nanti dalam kehidupan di bumi. Setelah siap itu semua, teman-teman sekalian, barulah diturunkan Adam alaihissalam beserta Sayyidah Hawa alaihissalam, keduanya untuk memulai tugasnya di bumi. Baik, dan kisahnya dimulai di sini. Quran surah kedua, saya langsung ayat 38. Baik. Saya melompat sedikit ke kisah antara bagaimana perjuangan Adam alaihissalam melawan iblis atau syaitan itu. Saya langsung lompat dulu saja untuk mempermudah dan mempercepat kita sampai pada kuota waktu kita. Baik. Quran surah kedua ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar bagi teman-teman yang terhubung dan membuka mushaf, ya. Perhatikan baik-baik. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang sudah saatnya, kata Allah, kami firmankan. Dan kalimatnya menggunakan ta'zimin nafsi. Nah, ya, itu selalu memiliki dua makna setidaknya dalam bahasa Arab. Nah, singkatan dari nahnu. Kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti kita ketahui, memiliki dua makna utama. Satu, ta'zimun nafsi, menunjuk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, puncak keagungannya. Kedua, ta'zimus sya'ni, menunjuk pada dahsyatnya informasi yang akan disampaikan. Jadi saking dahsyatnya misi yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam sebagai khalifah di muka bumi, Allah sampai menggunakan keagungan zatnya. Ya, jadi ini misi agung. Kehidupan kita di bumi ini kehidupan yang agung, kehidupan yang mulia. Nanti saking mulianya di Quran, ya surah ke-17 nanti, Al-Isra, di ayat ke-70, itu sampai disebut semua kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, semua kami muliakan seluruh anak keturunan Adam. Baik itu yang kemudian hidup di daratan sampai yang beraktivitas di lautan, semuanya kami muliakan, saking mulianya. Dan dimuliakan lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Baik, teruskan. Qulna bitu minha jami'a. Mulai sekarang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi.
Di sini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini dahsyatnya. Ternyata Allah dengan sifat Rahman ya, tidak membiarkan hambanya memulai misi tanpa membawa pedoman misinya. Tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran risalahnya. Untuk menjamin terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda. Ini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini ya, dari bahasa Arab termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan, bisa diartikan jalan menuju kesuksesan, bisa diartikan solusi dari segala kesulitan, bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat, seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini tantangannya, ini solusinya. Itulah hudan. Dan sifat Rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk, pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti. Ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada ya nisbah kepada Allah. Petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Maka aku jamin kata Allah, fala khaufun 'alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun sedih. Lawannya senang. Allahu akbar. Ya, lawan dari sedih senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya kan? Ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan. Dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan. Nah, teman-teman sekalian, menariknya setiap berganti generasi. Ya, karena Adam itu alaihissalam selain nabi, beliau juga manusia. Ya, nabi punya fitrah kenabian, manusia punya fitrah kemanusiaan. Baik, karena setiap nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian, wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, bukan satu dua orang, seluruh umat bahkan ada kuotanya, ada batasnya. Ya, batas kematian disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan semua punya batas hidupnya. Ya, harus diisi. Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan, dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya, dan jika sudah tiba tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa dimajukan.
Ya, jadi mohon izin lompat sedikit ya, nggak usah memaksakan diri. Ada kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, nggak usah coba-coba. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Kalau belum tiba nggak akan wafat. Ya, nah ini poinnya. Karena Adam itu manusia, karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu mewariskan anak keturunan Quran surah keempat ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, melahirkan keturunan, ada laki-laki ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Ternyata manusia cuma dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah itu kami jadikan kalian ya syu'uba, berkelompok-kelompok, membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat, RT, RW sampai negara sampai benua dan sebagainya. Wa qabail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang meningkat nilai kebaikan yaitu takwanya. Poinnya, Adam wafat, manusia menjadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang terlahir itu baik, cuma lingkungan nanti yang membentuk dia bisa merubah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, saya ingin cepat, saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah tidak menginginkan seluruh manusia yang hidup di bumi mengalami kebuntuan dalam membawa misinya dan bahkan mengalami kegagalan. Yang Allah inginkan semua konsep tadi senang dan tenang. Maka di setiap pergantian generasi itu, maka Allah utuslah kemudian seorang rasul, ya, utusan, seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian membawa risalah. Nuh selesai, muncul nabi lainnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, teman-teman sekalian, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya, bagi umatnya yang diarahkan sesuai dengan masanya itu, semua petunjuknya, pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa, yaitu Hudan. Silakan Anda cek. Kita ambil yang paling dekat lah ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, tiga nabi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang mewakili banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ya. Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini, Hudan. Buka Al-Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, dan telah kami berikan kepada Musa kitab, itu Taurat, ya kan? Apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami jadikan Taurat itu isinya adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya 2 rasul diutus. Ya, karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, kan di Quran surah ke-51 itu, ya, ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya, itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Di ayat 24-nya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat? Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim, tapi akan datang ke Nabi Lut, ya, alaihi salam, untuk mengabulkan tuh permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab.
Jadi ketika akan datang ke situ mengadab, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada dua nabi dan rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan, disebut dengan Taurat dan disifati dengan hudan. Pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam menghadapi misi, menunaikan ibadahnya, dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa alaihi salam meneruskan risalah Nabi Musa setelah melewati fase-fase tertentu. Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. Nabi Isa alaihi salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa alaihi salam berarti tugasnya sama. Ya, kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia, hanya untuk Bani Israel saja, terbatas. Wilayah sebagian di Palestina saja, ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan, ya, cuma di sana saja. Bani Israel diberikan kitab Injil, karena itu Taurat dan Injil sering disatukan, ya. Quran surah ketiga misalnya, penyebutan pertama untuk Taurat dan Injil, ya, di ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kitab pedoman kehidupan, itu pun disifati sama kalimatnya dengan hudan. Buka Quran surah ke-5 Al-Maidah, ya, di ayat ke-46. Ya, silakan lihat di pertengahannya. Wa atainahul injil fihi hudaw wa nur. Ya, lihat kalimatnya. Wa atainahul injil, dan kami berikan kepada Isa alaihissalam Injil, fihi, di dalamnya hudan. Ini ada pedoman kehidupan. Di setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual, dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti, kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya. Nabi Musa li Bani Israel. Ya, Nabi Isa li Bani Israel. Nabi Ibrahim kalangan tertentu saja, ya, komunitas tertentu. Kemudian Nabi Lot juga demikian. Sebelumnya Nabi Nuh, ya, membawa risalah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, komunitas yang terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditugaskan sebagai rasul pamungkas, penutup. Kalau penutup berarti risalahnya harus sampai berakhir kehidupan dunia. Namanya penutup. Karena tidak ada rasul setelah beliau, tidak ada nabi lagi. Karena itu risalahnya harus bertahan abadi sampai kehidupan berakhir. Maka diturunkanlah oleh Allah yang paling spesial. Karena spesialnya ini menyifati segala hal yang tadi disebutkan. Harus sampai bertahan sampai kehidupan berakhir. Harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Harus punya mukjizat yang lebih dahsyat. Karena itu yang terakhir ini, karena sifatnya harus bertahan sampai akhir zaman, dia harus lebih daripada yang sebelumnya. Harus bertahan. Tidak boleh ada celahnya, ya. Tidak boleh ada perubahan-perubahan, ya, yang harus terjaga dari lafadznya, katanya, dan sebagainya. Semua harus unggul. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang paling dahsyat, yang paling baik, semua yang terkait dengannya selalu baik. Silakan cek. Yang dipilih turun membawa risalah ini, membawa wahyu ini, ya, teman-teman sekalian, dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dipilih langsung naik statusnya menjadi Sayyidul Malaika, Ruhul Amin. Nabi Musa punya teman, setiap rasul di bumi punya teman rasul dari langit. Nabi Musa punya teman Malakul Maut. Baik, Nabi Muhammad SAW punya teman malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan risalah yang akan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, maka langsung naik status jadi Sayyidul Malaika. Diturunkannya, teman-teman sekalian, di hari Jumat. Ya, hari Jumat, harinya naik status langsung menjadi apa? Sayyidul Ayyam. Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad SAW langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulannya, ya, bukan main-main. Bulannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jumat naik status, Jibril naik status, Muhammad SAW naik status. Bulannya Ramadan langsung naik status jadi Sayyidul Syuhur. Bulan yang sangat dimuliakan. Saking mulianya, hanya turun satu malam yang penuh dengan keberkahan hanya di bulan itu saja. Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir yang dibawa.
Karena itu nanti surah ke-97, surah yang menyebut keutamaan malam Al-Qadar itu akan disandingkan dengan turunnya wahyu yang sangat istimewa untuk menunjukkan keagungan risalah dan wahyu terakhir yang akan diturunkan pada Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan, itulah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguh dengan segala keagunganku aku akan berikan informasi yang sangat dahsyat. Inna, aku tegaskan, aku kuatkan, ya, anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Baik, teman-teman sekalian, fokus di sini. Apa kaitan Al-Qur'an dengan hudan itu? Kita kuatkan kembali dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Ya. Quran surah kedua ayat 185. Karena yang paling dahsyat, ya, karena ini yang paling istimewa dan untuk seluruh manusia tanpa batasan, maka redaksinya mesti beda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, di bulan Ramadan yang kalian menunaikan puasa itu, saat itulah diturunkan Al-Quran. Tadi kita katakan, kita sepakati Al-Quran turun di bulan yang sangat mulia yaitu Ramadan. Quran surah kedua ayat 185. Allah perkenalkan nama kitab wahyu, pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa untuk semua manusia sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya. Hudal linnas. Tetap tidak akan terpisahkan dari diksi ini, hudan. Dan dahsyatnya bukan libani kita, li umat kita, linnas. Ini poinnya. Ini bedanya. Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu, ya, Al-Quran tujuan utamanya untuk menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedomannya, Anda nggak bisa zoom. Itu yang simple. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani, nggak bawa pedoman, ya nggak, mustahil kita jalani dengan tenang. Mustahil kita akan jalani dengan benar. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita. Artinya semua yang dialami dalam kehidupan itu ada di sini sih ya. Al-Quran. Dan dahsyatnya linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bashar, ya, yang menunjuk pada nafsu, kecenderungan bagaimana mengelola nafsu dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang al-ins, tunggal. Tidak menyebut insan, ya. Tidak menyebut juga Bani Adam, tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya dengan diksi universal. Linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi ternyata semua misi hidup kita, aktivitas kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap kita beraktivitas, dari semua tantangan yang kita hadapi, baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan, berumah tangga, berkehidupan sosial, itu ada di sini semuanya.